semuanya, saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM 76 pada hari ini akan melanjutkan tentang PHP file yang dimana kita akan mempelajari PHP file handling, file open read, file create write, dan juga file upload. Oke, jadi yang pertama itu adalah PHP file handling. Jadi kita akan coba di kode ini. Jadi di sini kita akan membaca suatu file. Nah, di sini tuh kalian harus menyiapkan file yang akan kalian buka, dan itu dia tuh harus di folder yang sama dari kode ini, dari file kode ini. Jadi kalau misalnya kalian kodenya itu misalnya di folder PM website, kalian harus juga file txt-nya yang ini tuh harus juga di satu folder yang sama. Nah, jadi di sini aku mau eh, membuka yak txt. Nah, jadi aku mau membuka ini. Ini udah tadi gue tambahkan ke folder yang sama. Terus kalau udah, kita langsung aja coba lihat dan kita refresh, dan ini adalah hasilnya. Jadi ini tuh dia berhasil membaca file yang bernama yak ini. Dan ini adalah jumlah dari huruf dari si yaknya. Terus kita lanjut lagi ke file selanjutnya, yaitu open dan read. Nah, jadi di file handling itu kita bisa untuk membaca suatu file di dalam folder yang sama. Nah, oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang PHP file open, read, dan juga close. Nah, yang dimana tanda fopen ini itu adalah function yang untuk membuka suatu file atau suatu URL, yang dimana first parameter of fopen ini tuh mengandung nama dari file yang akan dibuka, dan parameter keduanya itu spesifik, yang dimana filenya itu harus dibuka. Oke. Nah, jadi ini tuh adalah the following table is the different modes untuk membuka file yang ingin kita buka. Jadi di sini ada modenya dan juga deskripsinya. Yang pertama ini adalah mode R, yang dimana ini tuh artinya read only, yang dimana file pointer starts at the beginning of the file. Terus ada R plus, yaitu dia ini cuma read and write aja. Ada W itu write only, W plus itu read and write, A itu append, A plus itu append read and write. Kalau yang A tadi itu dia write only. Terus X itu write only, dan X plus itu read and write. Nah, nanti eh ya. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat dari sini itu kita mau coba untuk open dengan menggunakan fopen dan fread. Oke, jadi yang pertama-tama itu adalah
Nah, jadi kita akan melihat ini seperti sesuai dengan yang tadi kita baca. Ya, terus ini kita F read, lalu kita F plus. Oke, kalau udah kita langsung aja jalankan. Nah, hasilnya itu adalah ya. Jadi di sini tuh apa yang dilakukan oleh kode ini tuh dia pertama adalah membuka filenya, lalu membacanya, ya, terus menutupnya. Ini jangan lupa ditutup supaya dia itu nggak memakan memori kita. Itu kata dosen saya. Nah, jadi Everett itu fungsinya untuk membaca dari sebuah file yang dibuka. Lalu fclose itu untuk menutup file tersebut. Nah, terus ada fgets yang dimana ini tuh dia membaca single line from a file. Berarti kalau single line from a file, berarti kalau misalnya di sini kita tulis tes, mungkin itu yang dibaca cuman YX saja. Nah, kita coba. Nah, ini adalah kita Ctrl C baru kita ini. Kita jadikan ini aja ya guys. Maksudnya kayak eh jadikan komen supaya kalau misalnya dibutuhkan lagi. Nah, ini kita fgets. Nah, kita lanjut coba lihat. Dan hasilnya adalah ya. Jadi fgets ini tuh dia gunanya untuk membaca single line from a file. Ini kalau nggak salah tadi sudah di save. Sabar ya. Oh, belum di save. Nah, ini tetap membacanya cuman satu baris dari file tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat lagi FOF, yang dimana FOF ini fungsinya untuk cek apakah eh, akhir dari of file itu telah dicapai. Dan FOF juga itu sangat berguna untuk looping through data of unknown length. Coba kita lihat dulu. Sekarang coba kita
Oke, jadi ini kita langsung aja jalankan. Nah, jadi hasilnya dia berhasil sampai akhir dari file tersebut. Karena tadi f itu gunanya untuk reach of the end. Jadi output one line until end of file. Nah, selanjutnya adalah fgetch. Nah, fgetch itu dia gunanya untuk read a single character from a file. Hmm, oke, jadi kita coba lihat bagaimana caranya. Kita Ctrl C dulu, baru kita komen. Yang pertama-tama itu while of my file echo fgetch. Nah, di sini adalah getch. Terus di sini kita hapus dr-nya. Terus f close. Oke, mari kita lihat. Dia itu cuma seperti itu. Nah, ini dia itu while f echo f close f get. Oke, jadi di sini after a call to the fget function, the file pointer moves to the next character. Oke, jadi ini dia itu gunanya untuk membaca satu karakter dari sebuah file. Setelah fungsi fget dipanggil, penunjuk file itu akan berpindah ke karakter berikutnya. Oke, jadi ini tuh dia one by one karakter until end of life. Berarti ini sudah cocok. Karena one by one karakter. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu create and write. Nah, jadi yang pertama itu adalah PHP open create a file, yang dimana ini tuh eh, bisa juga digunakan sebagai membuat file, yang dimana ini tuh agak membingungkan sedikit, karena di PHP itu sebuah file itu dibuat dengan menggunakan fungsi yang sama dengan membuka file. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fopen on a file yang tidak exist, itu akan membuatnya, yang dimana itu akan uh, given that the file is open for writing or appending. Nah, jadi itu kalau mau buka filenya kita harus pakai kalau misalnya writing pakai W atau appending itu A. Di example-nya tuh seperti ini. Nah, terus PHP file formation, kalau misalnya kita ada error, kita itu bisa eh, cek apakah kita itu telah grant PHP file kita dan mengakses to write information to the hard drive. Terus adalah fwrite, yang dimana ini tuh gunanya untuk menulis suatu file, yang dimana parameter dari fwrite ini tuh apa namanya, mengandung nama dari file yang akan kita tulis. Dan second parameternya itu adalah is the string to be written of the file. Nah, contohnya tuh seperti ini. Oke, jadi di sini kita harus coba sendiri.
Oke, jadi pertama kita akan coba F-Write ini. Nah, di sini kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl V. Terus yang di sini kita kan F open. Sekarang kita eh ini kita akan buat new file. Terus kita pakai wait, yang besar ya guys. Eh, terlalu kecil ya, kecil kayaknya. Kecil kayaknya. Terus kita tulis txt sama dengan John Doe N. Lalu kita tulis fwrite my file txt. Terus selanjutnya tulis lagi yang sama, Ctrl C, Ctrl V. Nah ini tuh dia untuk kayaknya untuk menulis isi di dalam file tersebut. Nah ini kita ganti Jane Doe, lalu fwrite my file txt, lalu ini tuh kita hapus. Terus kita langsung aja jalankan. Ah, sabar ya. Sabar, kita lihat dulu. My file F open new file txt. Berarti ini besar ya? Tunggu sebentar, sebentar. Oke guys, jadi ini tuh kenapa nggak tertampilkan di output browsernya? Karena kan kita nggak echo, jadinya nggak tertampilkan. Nah terus apa namanya? Cara supaya kita tahu apakah itu udah ada atau belum, kita open file di notepadnya atau di folder kalian. Nih, saya open di notepad. Nah, di sini tuh di bagian folder yang sama itu udah terbuat. Ini tadi gue habis buka. Nah, dia tuh udah kayak begini. Tuh. Jadi ini tadi gue nggak garuk apa-apa. Ini dia tuh sudah terbuat dan hasil di dalamnya itu sudah join dye dengan Jane Day. Doi. Kalau misalnya kalian mau tampilkan di output browsernya, kalian bisa pakai fgetch tadi nih, yang echo fgetch. Kita coba, kita refresh. Oh, ini nggak bisa, guys. Jadi intinya dia tuh adalah membuat sebuah file, lalu dia akan menulis. Kalau misalnya kalian mau anu, kalian bisa tulis seperti ini. Kalau misalnya mau tambahkan sesuatu, bisa. Misalnya, tulis Jai.
Nah, terus kita refresh dulu. Nah, terus nah itu dia jadi langsung terganti, guys. Oke. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut pada op- PHP overwriting. Nah, di sini eh ini sih katanya dia itu akan contain some data yang dimana itu akan menampilkan apa yang terjadi ketika kita membuka existing file untuk menulis using the way mode. Jadi all the existing data will be erased and we start with an empty file. Contohnya seperti ini, kita coba contoh tersebut. Ctrl C. Eh, kasih komen. Ctrl V. Terus new file text way or die. Nah, ini misalnya kita ganti jadi Mickey Mouse. Terus Minnie Mouse. Ya, aku hapus karena tadi harusnya cuma 2. Fwrite my file txt. Ini apa sih tadi? Overwriting. Oh, txt Mickey Mouse. Fwrite my txt. Oh, ini maksudnya kayak, kalau misalnya kita ganti lagi txt-nya, yang ini, itu akan tergantikan lagi. Tergantikan yang John dengan Jane tadi. Dan kita lihat, nah dia langsung berubah jadi Mickey Mouse dan juga Minnie Mouse. Oke, selanjutnya kita lihat lagi append text. Nah, yang ini tuh dia eh kita bisa append data to a file by using the a mode, yang dimana a mode append text to the end of the file, sementara W-nya itu untuk overwrites dan juga menghapus konten lama. Contohnya seperti ini. Contohnya ini tuh dia pakai Donald Duck. Lalu Goofy Goof. Nah, dia itu pas kita begini, dia itu nggak tergantikan, tapi dia tambahkan. Jadi kita pakai A untuk append. Nah, ini udah, terus kita langsung saja refresh. Nah, terus kita cek. Nah, hasilnya itu dia tertambahkan, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahkan tapi masih ada data lama, kalian bisa pakai A ini. Oke, kita lanjut lagi di codingan selanjutnya. Di selanjutnya itu kita akan membahas tentang file upload. Oke. Oke, jadi di sini kita akan membahas PHP file upload yang dimana
konfigur dari PHP file ini tuh yang pertama di PHP ini file search kita kita itu akan search for the file upload directive and itu kita harus set it on. Terus kita akan create HTML form seperti ya HTML form. Nah, lalu kita akan create the upload file PHP script seperti ini. Nah, dia tuh seperti ini guys. Jadi kayak kita itu target dir contains the code. The upload PHP file contains the code for uploading a file. Oke, tunggu sebentar aku baca-baca dulu. Oke, jadi di sini aku mau buat file baru dulu yang namanya uploads.php. .php. Makanya di sini tuh dibilang menggunakan uploads.php. Terus kita langsung aja coba dulu kodenya. Nah, target dir. Nah, di sini kan ini tulisannya uploads. Nah, ini uploads ini harus sesuai dengan eh, nama folder. Nah, tapi karena di sini nama folder saya itu UPM website, jadi di sini kita pakai tanda seperti ini aja supaya tetap bisa eh, kode ini itu dijalankan.
Ya, terus langsung aja kita kan. Sabar. Apa sih gunanya nih? Oh, ini mengunggah file. Terus, aduh loading banget. Loading banget, astaga. Ya Allah. Oke guys, jadi gue lupa bilang kalau misalnya kita harus memakai ini juga form metode formnya tadi kan kita tuh langsung ke isinya. Jadinya hasilnya error dan juga tadi tuh gue bukanya bukan upload PHP tapi malah yang di file sebelumnya. Jadi kita tulis dulu ini doc type HTML-nya. Oke, jadi langsung aja kita tulisin aja ya. Doc type HTML. Lalu tadi kita tulis form action upload.php and swipe multi-core form
Nah, kita langsung aja jalankan. Oke, ini ada lagi yang eh, error. Kita lihat dulu. Di 14. Oke, sabar. Wah, tadi ini di anu ya, file sebelah. Oke guys, ternyata ini tuh dua file ya. Em, Sabar. Berarti dua file. Ini harusnya S, karena nama file kita ini. Terus berarti ini tuh, kita Ctrl C. Terus kita buat yang baru. Form. Oke, terus kita cari form tersebut. Tuh, kita langsung Ctrl V. Lalu kita tutup body. Oke, kita tuh jalankan di sini. Sabar, tadi mana ya? Ya, bersampingan. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Nah, jadi yang ini tuh untuk kita, oke, jadi nanti hasilnya adalah seperti itu. Seperti ini. Oke, sekarang pertama kita akan periksa apakah file sudah ada. Ini kalau nggak salah kita belum tambahkan file sih. Apa kita harus tambahkan file dulu ya? Eh, Nah, kita choose file. Misalnya kita mau tambahkan, wait ya. Misalnya kita mau tambahkan em, sabar, kita lihat dulu mau tambahkan apa. Oke, sabar guys. Kita buat filenya dulu.
Di sini aku mau buat file dulu. Ini kita anu tuh di download, kita save. Nah kalau udah, gue mau lihat. Aduh, kita choose file. Kita open. Lalu kita upload. Oh ini select image guys. Oke oke oke. Berarti kita cari uh, image. Kita lihat galeri. Sini. Kita upload saja yang di um, coba sabar ya. Oke, misal kita upload. Oke, kita upload ini aja. Lalu kita upload image. Oke, ini error ya. Kita lihat dulu kenapa error. Oke guys, ini ada error. Errornya tuh yang ini tuh kalau nggak salah nggak pakai S. Dan sekarang kita coba. Nah, jadi hasilnya itu adalah file is an image PNG seperti ini. Kalau misalnya berhasil, dia itu akan file is an image. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita periksa apakah filenya itu sudah ada. Kita kan akan memeriksa file tersebut sudah ada di folder upload. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan akan diatur ke nol. Jadi pertama kita langsung aja kita cek. Nah ini tuh kalau nggak salah, ini deh sama aja deh ini. Nah, ini tuh satu-satu. Ini langsung satu kali semua. Kalau yang ini kan itu cek apakah yang kita upload itu image atau fake image. Nah, kalau yang ini tuh kita cek apakah filenya tuh already exist. Caranya itu if file exists target file equal sorry sorry file is too large.
Oke, sekarang kita periksa. Oke, berarti eh di sini kan dibilang eh pertama kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Jika sudah ada, pesan kesalahan itu akan ditampilkan dan upload diatur ke nol. Nah, karena itu dibilang, oke, sabar, kita dari anu paling. Kita coba dari ini dulu. Kalau misalnya dia tidak muncul, berarti memang tidak ada ininya, tidak akan tertampilkan di browser. Nah, itu nggak tertampilkan. Sekarang aku mau coba kalau misalnya filenya tuh ada di dalam folder codingan. Oke, jadi tadi saya sudah apa namanya memindahkan atau menyalin sebuah foto ke folder yang sama dengan upload PHP ini. Dan hasilnya adalah file itu eksis karena ini tertulis sorry file is too large seperti yang kita cari seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan batasi ukuran filenya. Nah, di sini kita akan cek filenya dulu. Kita ingin memeriksa ukuran file. Jika filenya lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan itu akan ditampilkan dan akan diatur ke nol. Oke, jadi langsung aja. Iya, files, astaga, file to upload. Files. Oh, sorry, your file is full. Oke, langsung kita coba lihat. Oke, jadi setelah kita periksa ternyata KB-nya itu di bawah dari 500 KB. Kalau nggak salah. Dan ya, KB-nya tuh sekitar 238, jadi dia ini aman. Ya, oke. Karena ini gue terganggu, jadi aku mau pasangin BR. Ah, kok nggak bisa? Ya udah lah, nggak usah. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya.
Sekarang itu kita itu akan membatasi jenis filenya. Kalau misalnya kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPEG, PNG, dan juga GIF, semua jenis file lainnya itu akan menampilkan kesalahan sebelum mengatur upload oke menjadi nol. Oke, jadi ini tuh dia tidak boleh di luar dari JPG, JPEG, PNG, dan juga GIF. Jadi langsung aja kita tulis image file type JPG. JPEG. Pantas. Nah, lalu kita tulis echo sorry only JPG, JPEG, PNG, GIF files are allowed. Nah, sekarang kita coba lihat. Tapi ini harusnya tetap aman sih, tidak akan muncul sorry only JPG, JPEG. Soalnya fileku itu berupa JPG. Jadi ini aman aja. Coba kita lihat. Oh, berupa PNG guys ternyata. Jadi aman aja ya guys. Nah, selanjutnya lagi. Oh, ini tuh udah yang ini. Allow certain female formats. Sekarang ini kita akan check if upload OK is set to null by an error. Langsung aja if echo sorry your file was not uploaded. Else if uploaded file files file
Oh, upload. File. Itu. Oke, sekarang momen upload root. Kita langsung cek. Oke, ini ada yang error di 42. Kayaknya gue lupa titik 2. Tuh kan. Oke, jadi ini sorry file is too large dan juga sorry your file was not uploaded. Ini tuh oke, oke, jadi ini karena upload oke-nya itu benar. Jadi sorry your file was not uploaded itu sudah benar. Jadi mungkin begitu aja materi dari saya karena di sini udah selesai dan kita itu sampai file upload aja. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang tidak dimengerti, mengertikan saja. Terima kasih. Bye bye.